Hai para YouTuber, pasti kalian ingin tahu apa saja sih yang dicari oleh para penonton kita ataupun para penonton yang disukai oleh konten-konten yang ada di channel kita. Terus aja simak videonya. Intro dulu ya kan? Oke, kembali lagi di Ageng Daily, di mana saya akan membahas yaitu suatu fitur baru yang ada di YouTube Studio, yang dimana ini letaknya berada di bagian analitik, yaitu ada tulisan reset. Itu adalah fitur terbaru dari YouTube. Sebenarnya sih sudah lama fitur itu sudah ada, tapi saya baru aja melihat itu di sekarang ini, sedangkan YouTube Studio sudah uploadnya mungkin sekitaran bulan April kemarin. Nah, jadi fitur ini apa saja sih kelebihannya? Yaitu dimana kalian itu bisa mencari apa saja sih konten yang lagi rame ataupun konten yang berhubungan dengan channel kalian. Dan bisa mencari apapun konten yang disukai oleh para penonton kita di channel YouTube kita. Nah, jadi langsung aja kita akan melihat bagaimana sih fitur lanjutan dari reset itu. Oke, nah jadi langsung aja saya akan membahas tentang reset yang ada di YouTube Studio di bagian analitik. Dimulai dari bantuan YouTube yang dimana kita akan melihat tentang lebih dalamnya dari bantuan YouTube-nya. Apa itu tentang reset ya? Di sini tertulis di bagian bantuan YouTube memahami insert reset. Anda dapat menggunakan tab reset di YouTube Analytics untuk mempelajari apa yang ditelusuri oleh penonton Anda dan penonton lainnya di YouTube. Nah, jadi kita memang bisa melihat apa saja sih yang dicari-cari oleh penonton ataupun penonton kita dan penonton lainnya yang ada di YouTube. Hal ini dapat membantu Anda menemukan kesenjangan konten dan menjadi titik awal untuk penelitian Anda dalam membuat video baru yang diminati penonton. Jadi memang riset ini berfungsi sebagai agar kita itu bisa mudah menemukan konten-konten yang diminati oleh para penonton kita menggunakan fitur riset. Jadi kita itu dipermudah agar mencari video-video yang diminati oleh para penonton kita ataupun penonton YouTube lainnya. Jadi memang ini berguna banget buat kalian para YouTuber. Dan cara melihat laporan riset, kalian pergi aja ke YouTube Studio, di bagian kiri ada analitik, dari menu atas pilih riset. Nah, jadi kalian bisa melihatnya sendiri. Di sini ada animasi yang berjalan di bagian riset ini ya, di YouTube Studio Analitik. Oke, nah jadi langsung aja kita ke bagian analitik channel yang dimana saya akan menampilkan tampilan dari risetnya. Nah, di sini saya menggunakan channel kedua saya yaitu yang Kreatif AG yang utama ya sebenarnya sih. Nah, ini bagian dashboard dan ini di bagian analitik. Lalu kalian pergi ke bagian riset ya di YouTube Studio. Ingat, di sini saya akan menjelaskan dari tab pertama yaitu penelusuran di seluruh YouTube. Di sini berfungsi buat kalian ketika kalian mencari sebuah konten yang memang lagi booming. Contohnya seperti ini, misal kalian itu sudah menemukan tema channel YouTube kalian. Contohnya saja dari channel saya, yaitu channel tutorial ya. Jadi kalian tinggal cari aja tutorial. Nah, dia akan menampilkan beberapa pencarian yang biasanya dicari oleh penonton kita. Di sini memang ada volume penelusuran di YouTube. Jika ada tulisan tinggi, artinya memang penelusuran ini sangat tinggi sekali ataupun banyak dicari-cari oleh para penonton kita ya. Sedangkan ada juga nantinya yang sedang ataupun kecil, nantinya akan memperlihatkan beberapa riset yang memang lagi kecil untuk dicari oleh para penonton kita. Di sini aku sarankan ketika kalian menggunakan fitur riset ini, usahakan dengan tema kalian. Misalnya ini, saya kan tutorial, tapi bukan tutorial make up kan? Nah, tutorial editing dan sebagainya. Kalian cari aja tutorial editing di sini yang sama dengan tema channel kalian gitu. Jangan sampai kalian tuh membuat tutorial yang memang seperti saya, misalnya tutorial editing, terus membuat tutorial make up karena memang lagi rame. Ya jangan, usahakan kalian dengan jenis tema channel YouTube kalian, maka kalian tentukan apa saja sih yang dicari-cari oleh penonton kita. Ini berdasarkan penelusuran di semua YouTube orang ya, jadi gak harus di channel YouTube kita gitu. Jadi misalnya kalian ingin cari yang lebih rame lagi, misalnya lebih spesifik ya, kita tambahin aja tutorial editing, edit aja. Nah, maka dia akan menampilkan beberapa pencarian yang sejenis dengan tema channel kita. Jadi kita akan kebanyakan tutorial editing. Nah, jadi dia akan menampilkan CapCut editing tutorial dan sebagainya. Misal kalian memasak deh, makan. Nah, dia akan menampilkan beberapa pencarian yaitu tentang makan ya. Jadi jika kalian ada channel mukbang juga kalian bisa gunakan manfaatkan fitur ini ya.
Oke, kita lanjut ke bagian tab kedua. Ini yang lebih berguna buat kalian. Nah, jadi ini adalah sebuah penelusuran dari penonton kalian. Jadi misal ada penonton kalian yang datang ke channel YouTube kalian, itu kebanyakan pasti menonton di konten-konten ini. Jadi misalnya kan sebelumnya saya sudah pernah membuat konten Power Mirror. Nah, ini memang sebenarnya saya sudah membuatnya cukup lama, tapi masih trending sampai sekarang di channel saya. Tepatnya 10 besar ya, dia di nomor 10. Dan ini di bagian Panzoid, saya kemarin aja membuat sebuah konten Panzoid di Kreatif AG, dan memang lagi rame-ramenya konten ini. Jadi saya berpikir memang ini ada bagusnya fitur ini. Sebenarnya ini fitur yang saya tunggu-tunggu sejak dulu. Jadi agar kita itu mudah mencari apa saja sih yang disukai oleh penonton kita di channel YouTube kita gitu. Terutama buat kalian yang sudah tahu tema channel YouTube kalian. Jika kalian tidak masih menemukan tema YouTube kalian bisa gunakan fitur yang nomor pertama agar kalian itu bisa mematangkan jenis tema channel YouTube kalian gitu. Jika kalian sudah matang seperti saya ataupun YouTuber-YouTuber lainnya yang sudah agak besar, pasti kalian tinggal menggunakan fitur ini, tinggal cari aja konten yang disukai oleh para penonton kalian gitu. Terus jika kalian ingin melihat di sini ada tulisan simpan, maka dia akan tampil di sini jika kalian ingin membuat konten yang kalian simpan gitu. Misalnya besok kalian, wah ini ada Power Mirror, rame nih, saya mau bikin konten ini lagi deh gitu. Kalian simpan aja seperti ini. Maka dia akan tampil di bagian simpan agar kalian tuh bisa membuat konten ini lagi, agar ingat aja sebagai penanda. Tapi jika kalian ingin lebih detail lagi, sebenarnya sih ini sudah lama gitu loh. Jadi kalian tekan aja di bagian lainnya. Di sini ada namanya buka Google Trends. Jadi dia akan mengarah ke pencarian lebih luas, yang dimana ini servernya atau pencarian awalnya dari YouTube-nya. Jadi memang cara ini sudah saya upload sebenarnya di video ini. Nah, jadi saya membahas tentang cara agar kalian itu bisa menemukan konten-konten yang kalian ingin cari ataupun konten yang sedang trending gitu. Misalnya kalian kehabisan ide gitu. Nah, jadi kita akan melihat di mana di sini terlihat di sini Power Mirror memang catatannya seperti ini, dan dia itu dicari oleh beberapa orang di bagian Iran, Rika, Filipina, Sri Lanka, dan lainnya. Mungkin di sini ada Indonesia mungkin. Nah, jadi dia akan menampilkan lebih detail di bagian mana Power Mirror ini viral. Misalnya di bagian Kalimantan Barat, Banten, Sulawesi Selatan, Jawa Barat. Dan ini topik yang dicari-cari, monitor komputer, HPK, media penyiaran, aplikasi, dan lainnya. Jadi memang kita itu agar dipermudah oleh pihak YouTube agar bisa mencari konten-konten apa saja sih yang disukai oleh para penonton kita. Gitu guys. Jadi tinggal kalian lakukan seperti ini, maka kalian bisa mengetahui apa saja sih yang disukai oleh penonton kalian di channel YouTube kalian gitu. Nah, jadi intinya untuk bagian tab awal ini untuk penelusuran YouTube yang seluruhnya ya, bukan di channel YouTube kita. Sedangkan kalau yang tab kedua ini penelusuran penonton Anda. Jadi yang melihat di channel YouTube kita, apa saja sih yang lebih banyak dicari oleh para penonton kita di channel YouTube kita. Nah, jadi itu dia fungsi-fungsi dari fitur terbaru dari YouTube bernama Reset ya. Letaknya berada di YouTube Studio, lalu kalian pergi ke bagian analitik, sebelah kanan ada tab bernama Reset. Itu kalian gunakan aja sebaik mungkin agar kalian tuh mudah aja mencari konten-konten YouTube kalian, agar kalian tuh bisa mengetahui konten-konten apa saja sih yang disukai oleh para penonton kalian. Nah, jadi sekian dari Ageng Daily, dan sampai berjumpa kembali, dan jangan lupa subscribe ya.